Dulu saya sakit hati juga waktu dihina dan sebagainya. Tapi sesudah dikasih tahu ilmunya, jadi sederhana. Sahabat-sahabat jawab, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang membagikan rezeki? Allah. Siapa yang menutupi aib dan dosa? Allah. Siapa yang memberi pahala? Allah. Siapa yang memberikan sakinah? Allah. Siapa yang angkat derajat? Allah. Siapa yang ngasih husnul khotimah? Allah. Siapa yang punya sorga? Allah. Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa harus pusing memikirkan mulut orang? Betul. Tuhan kita kan bukan mulut dia, bukan tulisan dia. Tidak akan pernah berubah takdir yang Allah berikan kepada kita, walaupun sampai dower orang menghina kita. Allahu Akbar. Tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Siapa sih makhluk? Cuman makhluk ciptaan Allah yang ada dalam genggaman Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ya nambah-nambah pahala sabar. Nambah-nambah pelajaran. Perlukah kita balas orang yang menghina kita? Bukan kita balas, orang yang berbuat jelek itu jadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau ngapain berlatih, belajar agama? Kalau bisanya cuma niru. Benar? Makanya kalau dia ngomong, hei monyet lu, tinggal jawab. Bukan, beres. Karena ada yang monyet apa nying, jadi jelek dua-duanya. Masya Allah. Kita kan udah dengar yang ilmu kelapa itu kan, ngeri kan? Bisa diulang sekali lagi. Ya gini, Ustaz, ini penting nih ya. Saya dah beliau mau tidak mau. Hafal kaji karena diulang. Oh benar-benar ya. Jadi pada waktu kejadian itu ada yang mengatakan, seorang ulama mengatakan, tidak akan keluar saripati keulamaan seseorang sebelum mengalami ilmu kelapa. Nggak ada cerita kelapa keluar saripatinya di atas. Satu, bekal dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Beledug. Udah jatuh, bukannya dibelai tapi dijambak. Sampai gundul, ya kan? Kelapa cabutnya dijambak. Udah gundul bukan dikecup, digetok. Tidak ada cerita mukul kelapa senyum. Begitulah ya. Sampai belah. Udah belah, aduh saya dengarnya aja. Udah belah, dicungkil dari batoknya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut, gitu Ustaz. Saya nanya, berapa lama saya akan begini? Kata guru saya, itu jawabannya tadi. Sampai AA mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Sampai benar-benar enggak ada sandaran apapun di hati selain Allah. Sepanjang ada sandaran, akan dijadi ujian lagi. Gitu Ustaz. Nah itu ternyata 13 tahun belum selesai ini. Allah. Tenang, sekarang masih ujian? Masih.